Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Dalam surah Al-Baqarah 214 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka semua ditimpa kemelaratan, penderitaan, digoncang dengan berbagai macam cobaan-cobaan hingga Rasul dan orang-orang beriman berkata, ya, mereka tanya, mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Ya Allah, engkau lihat nggak ini cobaan nggak berhenti-berhenti? Ya Allah, mata Nasrullah, kapan datang pertolonganmu? Ya Allah, ala inna nasrullahi qarib. Ala inna nasrullahi qarib. Dikatakan bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Allah lihat setiap apa yang terjadi pada dirimu. Allah lihat setiap air matamu. Allah lihat setiap sakitmu. Allah lihat setiap kesepianmu atau apapun itu. Dan engkau tanya, engkau di mana ya Allah? Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi pada hari ini teman-teman semua, nggak ada orang yang nggak diuji dalam kehidupan. Hidup adalah perjuangan yang luar biasa. Di dalamnya harus ada kerja keras, di dalamnya ada pengorbanan, di dalamnya ada kesabaran, di dalamnya ada ketabahan. Terkadang ada genangan air mata, ya, ada darah juga di dalamnya. Namun ketahuilah bahwa itu adalah hakikat kehidupan dan bergerak terus untuk maju. Ingatlah bahwa ujian adalah bentuk dari kasih sayang Allah. Uh, Ujian yang Allah berikan adalah rahmat Allah agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dikasih bahagia terus, kita nggak ngobat-ngobatin diri kita nggak tunduk kepada Allah, kita nggak rapuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kasih berbagai macam ujian. Ada seseorang, seorang motivator dari Jeddah ya. Beliau tiba-tiba mengalami kelumpuhan fisik, teman-teman semua, secara total ya, selama berbulan-bulan. Tiap malam beliau selalu pakai alat bantu untuk sekedar bisa nafas. Beliau nggak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, nggak bisa menggerakkan kedua bola matanya, bahkan nggak bisa apa ya? Maksudnya beliau nggak bisa bergerak apapun kecuali menggerakkan mata dan menggerakkan lidahnya aja. Nah, saking luar biasanya penyakit beliau yang tiba-tiba itu. Nah, kemudian beliau tentu saja mendapatkan nasihat dari banyak orang. Beberapa nasihat yang beliau ingat adalah senantiasa berprasangka baik kepada Allah atas semua ujian. Ini self healing nih. Berprasangka baik atas semua musibah yang kita alami karena Allah pasti memilih yang terbaik untuk kita. Ketika ada orang tanya apa sih hikmah dari kelumpuhanmu itu, maka beliau menjawab, hisab saya di hari akhir yang lumpuh ini lebih ringan daripada kamu yang sehat. Tangan saya nggak bisa gerak, kaki saya nggak bisa gerak, nggak ada dosa di sana. Tapi kamu yang sehat, tanganmu yang sehat, kakimu yang sehat, punya potensi untuk berbuat dosa dan hisabmu lebih berat dibanding dengan hisabku. Jadi ini adalah kebaikan Allah untuk saya, begitu katanya. Ya, coba teman-teman lihat dalam surah At-Takatsur ayat ke-8. At-Takatsur itu adalah surah ke-102 ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan dunia yang dulu kalian berlomba-lomba untuk bermegah-megahan itu. Jadi orang yang sakit hisapnya lebih ringan dibanding orang yang sehat, maka orang ini mengatakan ini adalah bentuk kebaikan Allah kepada saya. Saat orang lain nggak tahu masa depannya bagaimana di hari akhir, tapi saya Allah ringankan hisap saya karena sakit ini. Jadi jawaban ini harusnya menggetarkan hati kita. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dikasih sehat malah maksiat, dikasih waktu luang malah maksiat. Itu yang membuat manusia tertipu. Jadi beliau mengatakan orang-orang melihat saya lumpuh, kata beliau, dalam keadaan yang tidak mendapatkan nikmat Allah. Sungguh kebalikannya. Sungguh Allah mengkaruniakan kepada saya nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Allah mengkaruniakan saya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat akal, akalku masih berfungsi, nikmat mata, mataku masih berfungsi, nikmat telinga, aku masih bisa mendengar. Kemauan yang kuat, nikmat kekuatan hafalan. Dalam keadaan sakit aku bisa menghafal Al-Quran. Dalam keadaan sehat mungkin aku sibuk ke sana kemari. Dan nikmat-nikmat lainnya. Maka beliau berpesan kepada orang-orang untuk senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada engkau, kepada kita semua.
Dan kita gunakan semua nikmat ini, ya tangan kaki semua yang Allah anugerahi ini di jalan kebaikan demi kebaikan untuk melakukan kontribusi-kontribusi untuk masyarakat gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang sakit seperti kisah tadi, mindsetnya dibalik bahwa Allah sedang sayang banget karena hisapnya jadi ringan banget nanti di hari akhir. Hisapnya jadi ringan sekali di hari akhir karena badanmu itu nggak berbuat dosa gitu. Eh, Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, tugas kita dalam menjalani berbagai macam episode kehidupan ini adalah nggak boleh ada kata putus asa, nggak boleh ada kata berhenti. Dalam surah Yusuf ayat 87, putus asa itu sifat orang-orang yang nggak beriman. Dalam surah Yusuf 87 dikatakan Nabi Yakub alaihissalam berkata pada anak-anaknya, wahai anak-anakku, pergilah carilah berita tentang Yusuf dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang-orang yang putus asa itu bukan karakter orang-orang mukmin. Teman-teman putus asa karena teman-teman sakit. Kapan nih sembuhnya? Kalau teman-teman putus asa itu bukan karakter orang mukmin. Teman-teman lagi belajar menuntut ilmu terus putus asa. Kapan nih? Kok saya nggak bisa-bisa? Terus berhenti. Itu bukan karakter orang mukmin. Teman-teman putus asa dalam merawat orang tua misalnya, ya nggak bisa maafin dia, nggak bisa sabar ngerawat orang tua. Jangan putus asa. Putus asa itu adalah sifat orang-orang yang nggak beriman. Jadi surah Yusuf 87 ini menunjukkan bahwa putus asa dari rahmat Allah adalah ciri khas dari orang-orang yang nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu ya teman-teman semua. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ujian kan datangnya bertubi-tubi ya teman-teman. Ujiannya tuh bentuknya macam-macam. Tiap orang punya ujiannya sendiri-sendiri. Ada loh sebagian orang yang pada akhirnya berpikir apa mati aja lebih baik kali ya untuk aku jadi lebih baik. Ada orang yang sakit parah teman-teman semua. Uma pernah jenguk seorang teman sakit parah. Beliau putus asa loh. Orang-orang sakit parah itu rentan putus asa, makanya harus ditemenin. Kemudian akhirnya beliau ingin melakukan percobaan bunuh diri berkali-kali. Atau ada seorang ibu teman rumah juga yang anaknya leukemia. Kemudian anak itu meninggal dunia, ibu itu juga mau bunuh diri, meloncat dari lantai rumah sakit, mau bunuh diri, gitu ya. Atau orang putus cinta, nyakitin diri sendiri dan kemudian sempat pengen bunuh diri. Kalau kita yang nggak pernah ngalamin itu, teman-teman akan ngerasa kok bisa ya ada orang begitu? Bisa. Sampai engkau nanti merasakan sendiri, engkau baru tahu bahwa itu bisa terjadi pada dirimu. Sehebat apapun engkau, sesoleh apapun engkau, sehafal-hafalnya engkau dengan Al-Quran, ada beberapa orang yang di satu titik terasa sangat berat, tiba-tiba ada yang bilang di kepalanya, udah bunuh diri aja, udah akhirin hidup aja. Tiba-tiba ada kalimat-kalimat yang menyuruh begitu. Kalau teman-teman sudah sampai tahap itu, cepat-cepat pergi ke psikiater ya teman-teman semua. Teman-teman butuh obat untuk teman-teman lebih tenang. Tapi teman-teman semua, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang kalian meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah SWT. Apa maksud dari hadis ini? Hendaklah seseorang yang mendapatkan musibah dilarang untuk memiliki angan-angan agar cepat mati karena dia merasa nggak sanggup lagi menanggung atau menjalani musibah tersebut. Kalau engkau memiliki angan-angan mau mati itu, ya teman-teman semua, itu sebuah kebodohan yang luar biasa. Memangnya kamu pikir mati itu kemudian menyelesaikan masalah? Enggak. Setelah mati masih ada alam kubur, masih panjang perjalanan. Masih ada padang mahsyar, masih ada yaumul hisab, masih ada jalan ke sirat. Nggak tahu masuk surga atau neraka, tapi yang jelas orang yang bunuh diri otomatis masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang yang punya angan-angan mau mati ini adalah sebuah kebodohan? Makanya harus pergi ke psikiater dan berobat pada ahlinya. Secara logika, kenapa ini adalah sebuah kebodohan? Karena coba kalau kita pikir, teman-teman kalau misalnya ada dalam situasi yang sangat sedih dan sangat sulit, teman-teman berpikir mau mati, boleh nggak teman-teman berpikir begini? Kalau teman-teman tetap hidup, teman-teman tuh masih bisa loh untuk menambah kebaikan demi kebaikan. Yang selama ini mungkin teman-teman kurang untuk berbuat baik. Sebaliknya kalau teman-teman adalah orang yang berbuat maksiat, kalau teman-teman masih hidup, teman-teman masih bisa loh untuk memperbanyak taubat kepada Allah SWT. Teman-teman harus ingat nggak ada loh orang nangis selamanya nangis tuh nggak ada. Setelah hujan badai pasti ada pelangi, nggak ada hujan badai terus-menerus ya kan. Jadi orang yang mau mengakhiri hidupnya rugi banget. Karena orang tuh mau hidup, orang yang udah mati, teman-teman lihat surah Al-Munafiqun ayat 10. Orang yang mau mati itu mau hidup loh teman-teman semua. Mereka bilang ya Allah, andai umurku ini masih ada ya Allah, pasti aku akan berbuat kebaikan ya Allah. Mereka yang udah mati itu pengen hidup. Kenapa kau yang hidup itu mau mati?
Kenapa orang yang udah mati itu pengen hidup minta sama Allah mau dihidupkan kembali? Kenapa? Karena mau beramal salih, karena mau bertobat dari dosa-dosanya kepada Allah SWT. Ya, jadi janganlah kita berharap untuk mati. Ketika Allah masih memberikan kesempatan hidup buat kita, ingatlah bahwa kesedihan gak selama-lamanya, kesedihanmu akan berakhir, teman-teman semua. Itu ya. Nah, sekarang mau bahas kepada teman-teman semua, self healingnya gimana sih? Cara ngobatin diri yang lagi sedang gak baik-baik aja, caranya seperti apa? Ada beberapa langkah yang harus diambil untuk kita bisa mengobati diri kita, untuk kita bisa menghindarkan diri dari penyakit putus asa. Pertama, memantapkan keimanan pada kodok dan qadar. Katanya engkau beriman kepada takdir. Apapun yang terjadi pada dirimu sudah atas izin Allah. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun itu, Allah sudah takdirkan kau akan mengalami ini pada hari ini dan jam segini. Seperti itulah. Jadi kalau kita mengatakan rukun iman, di dalamnya ada iman kepada kodok dan qadar. Artinya apa? Ridho terhadap ketentuan Allah. Apapun yang Allah takdirkan kepada dirimu, terima aja. Terima teman-teman semua. Dalam surah Al-Hadid ayat ke-22 sampai 23. Tidak ada satu bencana yang menimpa di bumi, tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kami jelaskan hal ini supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi sifat seorang mukmin itu stabil aja. Kalau lagi dikasih sedih, sedih, tapi jangan kelamaan. Dikasih bahagia, jangan terlalu euforia. Karena semua hidup seperti roda yang berputar. Hari ini engkau bahagia, besok engkau jadi sedih kembali. Atau hari ini engkau sedih, besok engkau bahagia kembali. Berikutnya yang kedua, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah akan membuka pintu harapan, optimisme dalam hidupmu. Ingat teman-teman semua, ketika engkau husnudzon, engkau jadi optimis, jadi penuh semangat menjalani hari demi hari. Pada saat dokter mengatakan anakku Uma ya, Sulaiman terkena sindrom Prader-Willi, kemudian mau baca di Google banyak anak-anak yang nggak bertahan, kemudian mau berbaik sangka pada Allah. Toh Allah menciptakan penyakit, ada juga obatnya. Tugas manusia ikhtiar maksimal dan doa maksimal. Dengan berhusnudzon kepada Allah, jadi kita punya semangat yang sangat luar biasa. Gitu ya. Ketiga, bagaimana self healing, bagaimana menuntaskan atau menghindarkan diri dari putus asa. Doa, seberat apapun masalah yang engkau dapatkan, seorang hamba tidak boleh putus asa dalam berdoa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku kata Allah, maka akan aku perkenankan bagimu. Lihat dalam perang Badar, perang pertamanya umat Islam pada saat itu. Jumlah pasukan Islam sangat sedikit, sementara musuh jumlahnya sangat banyak. Rasulullah memanjatkan doa sampai-sampai uh, lama beliau berdiri dan mengangkat tangannya. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, sudahlah, sudahlah Rasulullah, sudah doanya sudah cukup. Allah tidak akan menyanyiakanmu sedikit pun wahai Rasulullah. Kemudian apa yang terjadi atas doa itu? Teman-teman lihat dalam surah Al-Anfal ayat 9. Dan ingatlah ketika kamu mohon pertolongan pada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku, kata Allah, akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, gak ada yang gak mungkin bagi Allah SWT. Jadi ketika seorang hamba mohon kepada Allah agar permasalahannya cepat selesai, pada dasarnya dia telah membuktikan tauhidnya kepada Allah, bahwa satu-satunya tempat dia memohon pertolongan adalah Allah SWT. Dan Allah akan menolongmu dengan caranya insya Allah. Keempat, tawakal ala Allah. Cara self healing atau cara untuk mengentaskan atau menghindarkan diri dari putus asa, tawakal ala Allah, bersandar kepada Allah. Kalau engkau bersandar pada dirimu sendiri, engkau tidak kuat. Bersandar kepada Allah. Hakikat tawakal itu apa? Ketergantungan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang kita lakukan gak punya pengaruh sama sekali kalau hati kita kosong dari penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, tapi tugas kita adalah ikhtiar maksimal, doa maksimal. Hasilnya apapun terserah Allah. Kita bersandar kepada yang Maha Kuat. Allah yang akan menentukan yang terbaik buat kita. Berikutnya yang kelima, memiliki tekad yang luar biasa, tekad yang besar. Kalau kita mau self healing, mau ngobatin diri sendiri, kalau kita mau jadi orang yang terus menerus bersemangat, kau harus punya tekad yang besar, punya tekad yang tinggi. Engkau punya satu tujuan. Misalnya Uma nih, dari tadi Uma kisahkan tentang Sulaiman. Uma punya satu tujuan, anak ini harus hidup baik. Maksimal yang saya bisa sebagai orang tua untuk mengobatinya, dia harus punya hidup yang baik.
Makanya udah kalau punya tekad yang tinggi, teman-teman pasti bisa. Teman-teman di sini ratusan penghafal Quran. Aku mau wisuda September, nanti kan September kalian wisuda. 270 anak wisuda hufaz 30 juz, insya Allah. Di gedung Smesko di Jakarta, insya Allah. Kalian punya tekad, aku mau ikut wisuda 30 juz. Apa yang teman-teman lakukan kalau teman-teman sudah punya tekad yang tinggi, tujuan yang jelas? Teman-teman akan mengerahkan seluruh tenaga teman-teman untuk ketujuan itu. Matanya fokus ke tujuan itu, ya kan? Nggak lihat kanan kiri kan? Karena teman-teman punya tekad yang tinggi, tujuan yang jelas. Kemudian yang keenam, sabar dan tenang dalam bersikap. Semua ujian-ujian hidup menuntut yang namanya kesabaran dan ketenangan dalam bersikap. Semua perkara itu takluk dengan yang namanya kesabaran dan ketenangan. Ketika kau sabar dan tenang, kau bisa berpikir jernih untuk bisa mengambil sikap, mengambil keputusan, untuk bisa mengatakan sesuatu. Ya, jadi itu beberapa self healing. Dan terakhir adalah optimis. Optimis. Ya, bersifat optimis. Rasul itu suka bersifat optimis, suka umatnya bersifat optimis, bukan pesimis. Kata Rasulullah SAW, tidak ada penyakit yang menular sendiri dan tidak ada kesialan. Optimisme yaitu kata-kata yang baik membuatku kagum. Maksudnya apa? Nabi Muhammad SAW itu suka dengan segala sesuatu optimisme. Optimisme itu adalah apa ya, ya relate ya dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi engkau punya optimis, punya semangat, engkau masih bisa terus berjalan teman-teman semua.